Oke, chapter 12 judulnya intangible asset. Coba bandingkan intangible asset dengan PPE. Bagaimana membandingkan intangible asset dan PPE? Mereka sama atau beda? Hah? Halo? Beda, bedanya di mana? Oke, dari wujudnya. PPE pasti tangible, kalau ini intangible. Tapi nggak ada samanya ya? Apa samanya? Hah? Disusutkan, namanya ini apa? Amortisasi. Selain penyusutan, berarti kenapa dia disusutkan? Itu pertanyaannya. Kenapa intangible asset disusutkan? Kenapa? Inventory yang ada wujud fisik malah nggak disusutkan. Ini malah disusutkan. Kenapa? Berarti cari samanya dengan PPE. Sama-sama disusutkan. Kenapa? Itu jawabannya. Persamaannya dengan PPE karena dia disusutkan karena apa? Karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Karena dia digunakan dalam operasional perusahaan. Jadi mirip kayak mesin dipakai untuk dapat revenue, ini juga dipakai untuk dapat revenue. Jadi dia dibeli, dipegang lebih dari 1 tahun supaya dapat revenue. Itu ya. Jadi yang disebut non-current asset ya atau intangible asset, maksudnya non-current, dia bagian dari non-current ya. Intangible asset itu satu, dia bisa diidentifikasi. Walaupun tidak ada wujud fisik, tapi dia bisa dipisahin dari aset lain. Itu maksudnya bisa diidentifikasi. Nah ini tadi ya, lack atau less of tangible substance. Cuma, walaupun dia tidak punya wujud fisik, dia bukan aset moneter. Kenapa? Kenapa dia bukan aset moneter kayak PPE? Jadi samanya dengan PPE 2. 1, digunakan dalam operasi jangka waktunya lebih dari 1 tahun sehingga disusutkan. 2, sama-sama bukan aset moneter. Kenapa dia bukan aset moneter? Berarti kembali ke definisi apa itu aset moneter, apa itu bukan aset moneter. Contoh aset moneter apa? Apa itu pos moneter? Jangan ketukar dengan apa tuh? Financial asset atau non financial asset. Apa maksudnya aset moneter? Ada di situ. Kamu lagi nyari, oh bukan. Tapi lagi ngusir, apa itu aset moneter? Apa itu aset moneter atau bukan aset moneter? Apa contoh aset moneter? Kok saya mesti ke kamu ya pandangan saya ya? Rugi banget pandangan kok ke dia gitu. Kamu orang mana sih aslinya? Oh ya pantas, logatnya bukan logat sini. Tapi udah bisa misu ya, sering misu. Jangan diajarin loh ya, jangan dirusak dengan misu. Oh gak pernah, good. Orang NTT asli berarti. Apa aset moneter, masih ingat? Aset moneter itu apa? Nilainya nanti di akhir tahun itu tidak berbeda dengan nilai waktu diperoleh. Itu aset moneter. Kalau bukan aset moneter berarti ada kemungkinan nilai antara jurnal umum waktu dibeli dengan jurnal waktu akhir tahun, nilai waktu akhir tahun itu bisa jadi berbeda sehingga dia butuh jurnal penyesuaian. Jadi bisa saja nilainya di akhir, fair value-nya beda dengan cost, itu ya. Nah berarti kalau ini disebut bukan aset moneter, ada kemungkinan nilainya di akhir tahun beda dengan nilai waktu diperoleh. Itu ya. Nah intangible asset, kalau ingin ditanya gimana cara menjurnalnya, butuh nggak penyesuaian di akhir tahun, itu tergantung intangible-nya itu dibeli sendiri atau dibuat.
dibuat sendiri atau dibeli. Mirip kayak PPI. Anda beli rumah, itu sudah jadi, atau Anda sendiri yang bangun. Ya, jadi intangible asset, kalau dia dibuat sendiri, dengan dia dibeli dari punya orang lain, itu beda nanti perlakuan akuntansinya. Saya sendiri yang nyiptain lagu. Jerih upaya saya sampai akhirnya muncul lagu. Sehingga saya punya hak cipta. Itu beda dengan orang yang sudah punya hak cipta, dia yang nyiptain lagu, saya beli. Itu ya. Itu yang disebut bikin sendiri atau dibeli. Nah, intangible asset yang dibeli itu artinya kalau karya seni ya, ada hak cipta punya orang lain lalu saya beli, itu yang disebut intangible asset yang dibeli. Maka uang yang saya keluarkan untuk membeli intangible asset tadi, itu nanti akan di jurnal dicatat sebesar pengorbanan saya. Ya sama lah kayak beli equipment kalau dia sudah jadi ya. Ya berapa uang yang saya keluarkan untuk dapat intangible asset punya orang tadi, entah itu harga intangible-nya, entah itu biaya administrasinya, entah itu biaya legalnya, itu semua cost. Ya itu semua cost. Ini ya. Nah sementara, kalau ini kan dibeli ya, intangible asset yang dihasilkan sendiri, yang kita ciptain sendiri, saya bikin teknologi baru untuk apa? Kendaraan bermotor gitu ya. Yang membedakan dia dengan yang lain. Kendaraan listrik aja kalah. Ya. Jadi motor ini ya, sepeda motor ini bisa pakai solar cell. Bukan lagi listrik. Listrik itu kan sebenarnya masih, kalau listrik itu kan berarti masih belum ramah lingkungan sebenarnya. Ini benar-benar dari matahari umpama ya. Bolak-balik saya masuk laboratorium, jadilah motor tadi. Saya buat hak patennya. Nah itu yang disebut intangible asset yang dihasilkan sendiri. Nah semua uang yang saya keluarkan itu nanti dicatat kan. Cashnya dikredit, debitnya apa? Nah ini. Kalau uang yang saya keluarkan untuk menghasilkan intangible tadi itu masuk dalam tahap research, ya, pernah dengar R&D kan ya? Apa tuh? Penelitian dan pengembangan. Ada kayaknya di Hima ya, divisi Litbang mungkin atau divisi R&D. Kalau uang yang saya keluarkan itu masuk dalam tahap research, maka dia sudah pasti apa? Expense. Jadi kita bicara uang yang saya keluarkan untuk menciptakan sendiri intangible. Kalau dia tahap R, tahap research, itu sudah pasti expense. Nah kalau dia tahap D, research dulu, sudah ketemu bentuknya, prototype istilahnya ya, lalu saya develop. Kalau masuk tahap development, awal-awal tahap development juga masih expense. Nanti ada gambarnya ya, kayak timeline gitu. Research di awal itu masih expense. Development awal pasti masih expense. Tapi kalau developmentnya sudah masuk tahap tertentu, maka dia dikapitalisasi. Kapitalisasi berarti jadi capital, berarti jadi aset. Nama asetnya apa? Intangible. Tergantung intangible-nya paten kah, software kah, copyright kah, atau apapun namanya. Nah kapan dia dikapitalisasi? Kalau memenuhi kriteria itu tuh. Economic viability. Gampangannya gini. Sudah saya selesai research ya. Sekarang mau masa pengembangan. Pas tahap tertentu di tahap development atau pengembangan, saya dengan yakin bilang, sudah pasti nih. Ciptaan saya bisa ngasilin duit di kemudian hari. Ya. Nah, itu yang namanya tahap economic viability. Berarti ketika sudah masuk tahap economic viability, kalau masih ada uang yang keluar untuk mendevelop, itu jadi apa? Capital, dia jadi aset. Kalau di soal diketahui tahap economic viability, kalau di praktek hitungan bisnis dan insting yang bermain. Nyiptain lagu, tahap researchnya apa kalau nyiptain lagu? Mungkin ngelihat ya, sekarang lagu-lagu yang lagi naik daun itu lagu kayak apa? Anggap aja lagu Indonesia. Oh mungkin lagu-lagu dengan khas suara wanita yang agak halus gitu, lembut gitu kan. Mulai berpikir, itu research kan.
keluar uang, nonton dan semacamnya, itu masih expense. Udah ketemu, mulai dibuat aransemen lagu atau apa, mulai dikembangkan. Nah kalau pengembangan masih awal gitu ya, dibuat, kalau aransemen itu kan menentukan nadanya yang jauh lebih manis dan semacamnya gitu kan. Nah itu mungkin masih expense juga. Tapi ketika sampai pada satu titik saya dengerin ke teman saya, terus teman saya bilang, wah apik iki, pasti laku ya kan. Oh ini berarti sudah masuk economic viability. Berarti kalau masih keluar uang setelah itu untuk pengembangan, dia jadi aset. Itu ya. Nah ini gambarnya. Kalau masih research, yang biru ini research. Itu sudah pasti expense semua. Tapi kalau tahap development, ada titik yang namanya economic viability, nah ke sini ini semua kapitalisasi. Kalau panah yang pertama ini, sampai di titik ini masih expense. Gitu ya. Nah sekarang tadi dikatakan ini disusutkan, nah masuk penyusutannya kan amortisasi. Amortisasi untuk intangible asset ya itu diatur seperti ini. Kalau intangible asetnya umurnya terbatas, apa maksudnya umurnya terbatas? Definite berarti ya, definite life. Apa maksudnya? Apa maksudnya terbatas dan tidak terbatas di sini? Apa yang kalau disebut terbatas itu apa? Ayo apa? Definite. Kalau bahasa Inggrisnya definite sih. Tanah itu definite atau indefinite life? Hah? Indefinite. Berarti apa maksudnya kalau indefinite life? Disebut tidak terbatas karena apa? Karena kita sebenarnya tidak bisa mengestimasi useful life. Kalau terbatas berarti kita bisa mengestimasi useful life. Itu yang disebut terbatas. Oke, berarti kalau intangible asset kita bisa perkirakan berapa useful life-nya, maka penyusutannya itu dengan cara apa? Ya disusutkan selama useful life. Pakai cara apa? Bisa kayak metodenya PPE. Tapi umumnya untuk menggampangkan kita pakai apa? Straight line. Ya, straight line. Ini sama loh. Amortization base-nya sama. Cost kurangi residual value. Cuma jurnalnya agak beda. Jurnalnya agak beda. Bisa kayak PPE. Berarti yang di apa? Di kredit itu adalah akumulasi amortisasi. Atau yang dikredit apa nih? Yang dikredit apa nih? Nama intangible asetnya. Jadi kalau paten yang dikredit. Kalau trademark yang dikredit. Ya. Nah kalau tidak disebutkan secara khusus di soal, kita pakai yang bawah. Yaitu mengkredit nama asetnya. Jadi tidak ada akun yang namanya accumulated amortization. Tapi secara teori bisa dua sih. Bagaimana dengan intangible asset yang indefinite? Yang kita nggak bisa memperkirakan useful life-nya. Ya, yang nggak ada amortisasi. Tapi tiap tahun nanti ada impairment. Masih ingat ya impairment itu untuk apa? Menguji apakah nilai aset itu masih bisa kita dapat dari pasar atau enggak. Kalau sampai nilainya di pasar ternyata lebih rendah, ya kita lakukan impairment. Pak berarti masih ada kotak-kotak itu Pak, carrying amount dibandingkan dengan apa tuh? Recoverable amount, ada, pasti. Nah ini summary-nya. Kalau intangible itu umurnya terbatas, ya, kalau umurnya terbatas, maka amortisasinya useful life, selama useful life. Kalau tidak terbatas, tidak bisa diperkirakan, tidak diamortisasi. Kalau intangible asset itu dibeli, maka semua biaya yang kita keluarkan itu dikapitalisasi. Tapi kalau diciptakan sendiri, selama masih tahap research dan development awal, dia di-expense-kan. Setelah itu baru dikapitalisasi.
Selesai dong chapternya ya, sudah summary ya. Jadi baca slide ini aja, chapter ini sudah bisa dipahami. Udah boleh pulang. Ya, udah boleh pulang. Nah, tapi ini didetilkan per intangible asset di sini. Saudara-saudara, ada 6 kategori intangible asset. Mulai dari marketing related, customer related, ada yang seni, ada yang terkait kontrak, ada yang teknologi, dan yang terakhir ini yang agak beda. Yang terakhir ini tidak relate dengan apapun gitu ya. Namanya goodwill, nanti kita lihat kayak apa nih intangible yang namanya goodwill. Kalau 1 sampai 5 mirip-mirip, substansinya mirip-mirip. Oke, yang pertama marketing related. Ya, marketing related. Kenapa disebut terkait dengan marketing? Karena ini nama intangible assetnya ya. Yang kuning ini nama intangible assetnya. Jadi nanti kalau mengkredit, ya jangan mengkredit intangible asset, tapi nama aset ininya kuning. Ya, kalau Anda lihat di sini, gampangannya ya, intangible asset yang namanya marketing base itu yang dijual logonya. Kita boleh make logo itu atau enggak untuk tujuan komersial, ya. Jadi orang yang punya logo ini, itu nanti dapat duit kalau kita mau pakai logo ini untuk tujuan komersial. Saya nggak tahu, ini beneran loh, mirip kayak logo partai ya. Berarti waktu partai ini dibuat, ini saya yakin adalah kompensasi makanya sering disebut partai Mercy itu. Yang dia agak-agak, boleh ya ngomong politik dikit ya. Dia agak-agak ngambek gitu ya, makanya dia pindah koalisi. Ya. Udah lama terjun di politik, kalah sama anak presiden yang masih berapa tahun gitu ya. Apakah dia ngambek lagi nggak tahu. Kemarin dipanggil ke istana, saya pikir bakal jadi menteri, rupanya nggak jadi. Yang jadi menteri kan si wakil menterinya. Itu adik kelas saya SMA. Jadi sekarang dia jadi kakak kelas saya di UNER, hampir lulus S3 manajemen kalau nggak salah. Mungkin dia rencana 2024, beliau rencana 2024 lulus doktor bisa ini, ternyata ya belum lah. Mungkin 2029 lah. Kalau yang beliau dukung menang, mungkin dia jadi menteri nanti. Ya. Agak rame nih, 2024, tapi syukurnya kalau cuma 2 calon itu potensi ribut lagi kayak sebelum-sebelumnya bakal ada cebong dan kampret itu bakal muncul. Sekarang kan 3. Jadi lebih tenang lah. Tinggal memilih yang mana nanti. Oke, gitu ya, kembali ke sini ya. Jadi orang yang punya logo-logo ini itu bisa dapat revenue kalau kita pakai logo ini, umpama ya, pemilik logo ini dapat uang dari saya karena saya mau pakai ini untuk apapun tujuan saya kasih royalti ke dia. Ya, saya kasih royalti ke itu marketing related. Ya. Mungkin enggak marketing related ini itu jadi intangible yang diciptakan sendiri. Di masa bisnis kayak sekarang, bisa enggak kita menciptakan sendiri intangible yang marketing related? Ini kan rata-rata dibeli nih pasti ya, sudah ada ya, sudah eksis kan ini. Kita beli dari orang, berarti pemilik logonya itu nanti dapat royalti dari kita. Royalti itu disebut royalty revenue buat dia. Kita kalau beli hak untuk pakai logo ini, ya, maka kita jadikan intangible juga, tapi kan bukan punya kita sebenarnya beli hak dari dia. Pertanyaan saya, di masa persaingan bisnis kayak sekarang, ada nggak kemungkinan kita bisa internally created logo sehingga dia bisa masuk dalam kategori marketing related? Atau ada nggak contoh logo-logo sekarang yang bisa dipakai? Ya, harusnya bisa ya. Ya, termasuk di sini ada nggak ya? Nih nama majalah atau nama koran kayak Kompas gitu ya. Kompas itu kan atau Jawa Pos itu kan punya logo yang unik gitu kan. Itu kalau kita pakai ya kita bayar ke dia.
Oh, kaosnya ini nih. Ini PCU ini kan logo baru nih, baru muncul. Kalau kampus ini jadi benar-benar terkenal sehingga orang pakai PCU itu banyak, nah dia harus bayar ke PCU. Nah, waktu PCU bikin logo kayak gini, internally created, nah itu yang namanya marketing related. Ya. Customer related. Ini nama asetnya nih. Ini nama asetnya. Bisa anu enggak? Bisa membayangkan enggak? Kayak apa aset yang namanya customer list? Kok bisa disebut customer list itu aset? Contoh paling gampang nih. Di sini kan ada banyak kontak ya. Ada banyak nama di kontak ini kan. Kalau ada nama, anggap aja saya sebagai dosen ya. Nomor saya itu jarang diketahui orang umpama. Hanya dia yang simpan. Terus ditanya ke dia, namanya siapa? Rodney. Ditanya ke Rodney, Rodney punya nomor Pak Agus? Punya. Bagi dong. Kalau otak bisnisnya jalan apa yang dia lakukan? Ya berani berapa? Kalau dia dapat duit kan revenue buat dia. Berarti kan kontak list dia apa? Aset kan? Nah kayak gitu loh. Itulah makanya saudara-saudara jangan terlalu bangga kalau sering ditelepon bank gitu ya atau apapun. Loh kok banyak yang tahu nomor saya ya? Saya orang terkenal dong, bukan gitu. Nomor Anda sempat bocor ke orang yang punya list, lalu list itu dijual kan? Jadi optimalkan informasi yang Anda punya supaya bisa dijual, ya kan? Karena itu bisa jadi aset, termasuk kontak list. Di situ loh, customer list. Makanya saya kadang-kadang kalau diminta untuk nulis nama atau nomor gitu, ada aja yang saya plesetkan nomor saya gitu. Supaya nggak terlalu nggak terlalu banyak pihak yang punya nomor saya, walaupun kalau di kampus kan saya share secara bebas. Ya, kenapa? Karena itu bisa dipakai untuk dijual ke orang lain, dia dapat duit, dipakai untuk macam-macam kebutuhannya. Itu ya, itu customer related maksudnya. Ya. Amortisasi sama selama useful life sama kayak ini ya. Oh, ini tidak ada amortisasi nih yang marketing related. Kenapa kira-kira? Ayo, coba. Kalau yang ini kan ada ya, selama useful life. Kalau ini kenapa marketing related itu tidak ada amortisasi? Berarti logikanya kan berarti umur manfaatnya, useful life-nya apa? Nggak bisa diestimasi. Kenapa? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Ketua kelas? Tadi katanya mau masuk. Ada. Saya diingatin ya. Uh, saya kasih kuis chapter 11 dan 12 dalam bentuk esai, tapi dikumpulkannya minggu depan. Ingatin saya besok. Jadi Anda punya waktu seminggu ngerjain. Nah, kalau bisa jawab pertanyaan ini, Anda dapat 100 sudah, nggak perlu ngerjain kuis itu. Kenapa? Bukan. Loh, sekarang gini ya. Umpama Anda punya Mercy. Anda punya Mercy, Anda yang punya logo Mercy. Terus saya beli hak untuk menggunakan Mercy. Itu kan berarti saya memperoleh. Ini kan intangible asset kan ada dua tadi ya. Ada yang di purchase, ada yang internally created. Berarti kalau saya beli dari Anda itu kan sudah jadi milik saya dong. Saya bisa ngakuin penggunaan logo tadi. Saya paham pola pikirnya bahwa orang lain yang punya Mercy tadi, logo Mercy. Orang lain yang ciptain. Berarti kalau saya pun boleh menggunakan, itu bukan aset saya, itu kan maksudnya ya. Tapi kalau saya sudah beli, kan saya bisa mencatat di situ sebagai trademark saya. Mirip kayak mesin. Yang nyiptain mesin pabrik, saya beli mesinnya. Apakah itu tetap mesin pabrik? Kan tidak, itu sudah mesin saya. Jadi bukan itu. Itu sudah aset saya kok, uang saya purchase kok. Nah, kenapa, Roderick? Oh nggak ada. Oh nggak ada yang udah salah, oh nggak ada. Apa Roderick? Satu lagi deh, siapa? Oh, Vero.
Apa namanya itu? Apa istilahnya? Ya, apa istilah khusus untuk itu? Enggak kan kamu ngomong apa tadi? Akan ada selamanya ya. Apa istilahnya itu? Ada konsep khusus. Kita menciptakan bisnis itu, asumsi kita kan tidak akan tutup. Walaupun nanti kemungkinan kan Tuhan yang menentukan semua. Tapi waktu kita dirikan pertama kita nggak pernah pikir, oh nanti anak saya usia sekian saya tutup. Itu istilahnya apa? Going concern. Jadi itu jawabannya. Kamu free dari, ya. Iya kan? Honda ini atau Mercy ini itu kan bagian dari bisnis kan, dibuat logonya. Emang pemilik bisnis ini pernah berpikir akan nutup? Kan tidak. Ya, itu yang kemudian jadi dasar untuk tidak diamortisasi. Saya nggak tahu tebakan atau memang mikir secara konsep gitu ya, tapi ya dapat. Harusnya cowoknya yang dapat ya, tadi kayaknya dia yang bisik gitu. Itu ya. Nah kalau ini tetap diamortisasi. Nah yang ketiga, oh ini contoh jurnal ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok, jurnal-jurnal PA ini. Anda debit nama asetnya, kalau diamortisasi, ya amortization expense itu nama asetnya. Diamortisasi berapa lama ya tergantung informasi soal. Ya tergantung informasi soal. Ada pertanyaan dulu yang marketing sama customer. Nah kalau ini jelas. Saya menciptakan atau berhasil menciptakan sesuatu yang berbentuk seni. Saya ciptain lagu. Tapi itu kan saya internally created. Bisa nggak lagu saya dibeli orang lain? Bisa. Dibeli orang lain berarti dia berhak untuk muter lagu saya. Berarti itu kan sebenarnya juga aset dia. Tapi dia harus bayar apa ke saya? Royalti. Ya. Jadi kalau artistic related bisa dibayangin lah ya. Intangible asset kayak apa itu. Copyright ini berarti sudah bicara pembelian ya. Vero yang ciptain lagu, supaya saya bisa dapat uang dari lagu yang diciptain Vero, supaya saya bisa rekam, saya bisa sebar, saya dapat duit, saya harus bayar uang ke dia sehingga saya dapat hak cipta. Dia tetap penciptanya tapi hak cipta bisa saya sebarin. Nah biasanya sih ya hak cipta itu diberikan selama umurnya si pencipta, berarti umur Vero ditambah 70 tahun. Jadi selama dia masih hidup, penciptanya, anggap aja udah meninggal, plus 70 tahun, itu hak cipta bisa saya dapat. Berarti lagu-lagu yang sekarang bisa dengan bebas kita nyanyikan, itu ya asumsinya penciptanya sudah lama meninggal dunia. Ya. Makanya ngawur tuh Malaysia tuh. Halo-halo Bandung kan, dia pakai apa tuh halo Kuala Lumpur, penciptanya kan itu pasti, makanya keluarganya protes kan, nggak tahu udah jadi di take down nggak video itu, ya. Tapi lagu-lagu daerah yang lain dengan bebas dinyanyikan orang kan nggak perlu bayar ke penciptanya, ya, karena mungkin sudah lama itu diciptakan, gitu ya. Ini juga ada amortisasi, ini tetap ada amortisasi selama useful life. Sudah berapa nih? Marketing. Apa tadi yang kedua? Customer related. Ini apa? Artistic related. Yang keempat. Ini nama asetnya. Apa bedanya kontrak related ini dengan marketing related? Coba lihat. Perhatikan semua keterangan di slide. Apa bedanya marketing related dengan kontrak related? Yang pasti ini yang dijual bukan logonya. Bukan logonya. Bisa aja ini ada di depan tadi di marketing related. Berarti yang dijual logonya. Ini yang dijual apanya? Makanya ada namanya di Indonesia tuh agen tunggal pemegang merek ATPM. Kayak Astra ya. Astra di Indonesia itu berhak memegang merek Toyota umpama. Berarti dia sudah bayar sesuatu ke Toyota. Apa haknya si Astra waktu dia dapat apa? Diperbolehkan oleh Toyota.
dia berhak untuk menjalankan sistem bisnisnya Toyota. Termasuk, tapi dia punya kewajiban ya, ngikut semua bentuk, artinya gini, mungkin jangan ke Astra deh, ke McD aja. Kalau saya ya dirikan gerai McD di Indonesia, saya bayar bukan logonya loh ya, kecuali kalau saya pakai logo itu berarti marketing related. Yang saya bayar ke McD itu adalah saya berhak dapat resep ayam atau burgernya McD. Bagaimana proses bisnisnya McD itu saya berhak pakai selama saya bayar ke McD pusat. Ya kan? Makanya McD di mana-mana sama kan bentuk fisiknya kan? Termasuk layanannya, kecuali ada mungkin penyesuaian-penyesuaian di makanan-makanan lokal. Jadi yang saya bayar bukan logo tapi proses bisnis. Termasuk bentuk saya berhak bikin gedung yang memang sama kayak McD di Amerika. Makanya muncul istilah apa di situ? Yang sering kita dengar apa? Franchise. Jadi Tongji yang ada di kantin itu bukan cabangnya Tongji, tapi dia beli hak berusaha dari pemilik Tongji yang asli, ya yang pertama kali, ya dia bisa bikin booth, ya pakai logo Tongji dan pakai resepnya Tongji. Jadi itu bukan marketing related tapi kontrak related. Gitu ya. Nah sama kayak logikanya kayak apa tadi? Kayak marketing related. Karena ini kaitannya dengan bisnis dan kita asumsi McD itu nggak akan tutup, ya maka tidak ada amortisasi. Jadi sale yang ada di Indonesia ada ya? Sale di Surabaya ada nggak? Ada nggak sale di Surabaya? Nah itu franchise, bukan cabang. Jadi salah kaprah kalau McD Indonesia itu dimusuhi karena dia dukung Israel. Wong itu beda kok. Dia hanya bayar, dia bukan cabangnya McD Israel kok. Itu ya. Teknologi related, apalagi nih? Ini nama asetnya. Paten itu biasanya mungkin salah satunya ada di sini. Teknologi related itu artinya ya saya berhak menggunakan teknologi yang diciptakan oleh penemu asalnya. Ada orang yang bisa nyiptain mesin fotokopi. Yang bisa sekalian nyeken, yang bisa sekalian ngeprint dan semacamnya. Nah itu saya minta izin ke dia, boleh nggak saya pakai punyamu? Entah itu mau saya pakai untuk jualan atau untuk kantor saya. Nah itu berarti saya harus bayar sesuatu ke dia. Saya baru paham rupanya mesin fotokopi itu bukan, jadi kalau ada mesin fotokopi di Petra merek tertentu, Canon contohnya, itu bukan mesinnya Petra loh. Proses bisnisnya Canon itu adalah kayak leasing. Jadi saya bayar sesuatu ke Canon, nanti dia tempatkan mesin di sini, kalau inknya habis, cartridge-nya habis, tintanya habis, bukan saya yang ganti, tapi orangnya datang ke sini ganti. Kalau rusak dia yang datang ke sini ganti, itu semua sudah masuk dalam satu paket kontrak. Kalau mesinnya sudah anggap aja 5 tahun udah lewat gitu ya, itu diganti sama yang baru sesuai kontrak atau perjanjian. Nah itu implementasi dari teknologi related. Pemegang haknya, paten ya, pemegang haknya itu bisa memperoleh hak selama 20 tahun. Tapi kalau 20 tahun selesai bisa diperpanjang. Ya. Kalau yang internally created itu berarti jadi expense tadi ya, research and development-nya, amortisasinya selama useful life atau legal life, tergantung mana yang lebih pendek. Umur hukumnya atau umur useful-nya mana yang lebih pendek. Ya. Di soal akan diberitahu legal life-nya berapa, useful life-nya berapa. Nah, kalau untuk teknologi related berarti amortisasinya selama mana yang lebih singkat. PT ini keluarkan legal cost 180 untuk mempertahankan paten yang dia ciptakan. Ya udah paten to cash. Amortisasinya ya kayak gini. Yang dikredit selama tidak ada permintaan khusus, sekali lagi nama intangible asetnya, bukan accumulated amortization-nya. 5 tadi sudah selesai, ada pertanyaan enggak? Kita masuk ke goodwill. Kayaknya hari ini cepat nih. Kamu bisa pulang lebih awal. Oke, goodwill.
Gampangannya gini, goodwill itu muncul ketika ada pembelian bisnis. Bukan pembelian saham. Kita kan sudah belajar investasi. Belum ya? Investasi ada nggak di AK? Akun investasi. Dipelajari nggak di AK, Vero? Investment. Beli saham perusahaan lain, bukan kita jual saham sendiri, tapi beli saham perusahaan lain, ada ya? Oke. Kalau saya ingin menguasai PT A, itu ada dua cara. Saya beli sahamnya. Itu berarti saya lakukan yang namanya investasi. Kalau ini saya bukan menguasai PT, bukan menguasai sahamnya, tapi PT-nya benar-benar jadi milik saya. Asetnya saya beli, hutangnya juga saya beli. Nah, goodwill muncul di kasus kedua tadi ketika perusahaan saya beli semuanya, aset dan hutangnya, bukan kepemilikannya, bukan sahamnya. Itu ya. Tapi tidak otomatis kalau saya beli perusahaan lain, aset dan hutangnya pasti ada goodwill, tidak otomatis. Ya. Goodwill baru muncul kalau ini nih. Cost untuk beli perusahaan, umpama saya beli perusahaan A gitu ya. Cost saya keluarkan 1M. Dibandingkan dengan fair value-nya, ya, dibandingkan dengan fair value-nya, ternyata cost-nya lebih tinggi. Pelan-pelan kita lihat tuh. Cost yang saya keluarkan, itu saya bandingkan dengan fair value. Fair value apa itu katanya? Halo, itu fair value apa? Net asset. Net asset itu apa sih? Coba jawab dengan konkret, apa itu net asset? Aset bersih itu kayak apa? Atau contoh deh, contoh net asset itu kayak apa sih yang Anda pahami? Apa itu net asset? Apa? Book value. Jadi net asset itu book value menurut Anda? Bisa jadi. Yang lain? Saudara-saudara, ingat baik-baik. Persamaan dasar akuntansi kita apa? Aset sama dengan yang disebut net asset itu adalah ketika aset dikurangi liabilities. Berarti net asset itu apa? Itu ya. Berarti di sini kalau disebut fair value net asset itu sebenarnya fair value-nya jadi cost saya 1M, saya bandingkan dengan fair value-nya aset dikurangi fair value-nya liability. Kalau ternyata fair value-nya aset dikurangi fair value liability itu 800 juta, berarti ada goodwill 200 juta di situ. Itu artinya gini loh, nilainya di pasar 800 tapi saya berani bayar lebih, makanya disebut good. Ada good-nya itu dari sana. Pas ngelamar pekerjaan ditanya, Anda minta gaji berapa sih? 10 juta Pak. Wes, besok masuk saya bayar 11 juta. Berarti goodwill Anda itu 1 juta. Jadi orang ini ngelihat, oh prospeknya lebih dari 10 juta sebenarnya. Jangan pernah jawab interview pertanyaan itu dengan kata-kata terserah sistem perusahaan. Wah itu mengurangi, downgrade nilai kita. Kedua, kalaupun mau jawab angka, pakai angka yang bisa diukur dan masuk akal. Saya pernah ajarin kayaknya, Anda bakal lulus dari Petra, itu keluar uang kira-kira sekitar 400 sampai 500 juta. Sudah ditambah dengan transportasi, kos dan semacamnya. Kalau sekolah, biaya sekolah tau kan gampang dihitung ya. USPP per semester kali 8, SKS-nya kali 144 tambah apa? USM ya. Uang yang pertama kali masuk itu loh. Itu kan bisa dihitung, tapi ditambah biaya lain-lain mungkin sekitar 500. Udah Anda bagi aja 500 itu dengan estimasi Anda kembali modalnya berapa lama. Itu ketemu angka pasti. Nah, angka itu yang Anda jawab ke
interviewer. Kalau dia bayar lebih, nah itu goodwill. Ya. Ini ada kotak terakhir ngomong goodwill yang diestimasi sendiri, apa katanya itu? Apa maksudnya goodwill yang dihasilkan sendiri? Maksudnya gimana? Kalau saya menduga gini, maksudnya gini. Saya mengukur fair value saya. Anggap aja fair value saya tadi 800 juta. Saya lalu bilang, kayaknya orang bakal bayar saya 900 juta lah. Ya. Kan muncul selisih 100. 100 itu nggak boleh di jurnal. Ingat, goodwill hanya muncul kalau terjadi apa? Pembelian. Berarti kalau saya tadi kan baru memperkirakan nilai saya berapa di pasar, saya bandingkan dengan orang kira-kira akan bayar berapa. Itu nggak boleh di jurnal. Berarti siapa yang akan menjurnal goodwill? Perusahaan yang dibeli atau yang membeli? PTA membeli PTB. Goodwillnya ada di PTA atau di PTB? PTA. Itu ya. Oh ya, satu lagi. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak boleh narsis. Yakin, wah saya ini punya nilai lebih nih gitu ya. Silakan sih, tapi nggak boleh di-flexingkan. Nggak boleh ditampilkan atau diakui. Orang akuntansi memang kebanyakan sinis ya. Ya kayak gini-gini. Nah ini, coba kita lihat ya. Ini yang, kalau yang lain tadi kan receh lah ya. 5 related tadi ya. Yang goodwill ini yang agak perlu apa? Bukan isi nih. Setelah isi lah, walaupun bukan yang terlalu sulit. Oke. Perusahaan ini pengen cari divisi suku cadang supaya perusahaan distributor traktornya itu bisa jalan. Jadi dia pengen beli perusahaan suku cadang. Ya. Dan dia tertarik membeli perusahaan yang namanya Tractor Link. Jadi multi diversified itu membeli Tractor Link. Nah, yang ada di sini itu adalah laporan keuangannya Tractor Link, utamanya neraca, statement of financial position. Pertanyaan saya, nilai yang Anda lihat di depan itu namanya apa istilahnya? Value-value yang ada di depan itu istilahnya apa? Karena nanti kan kita mau bandingkan antara cost dengan fair value. Apakah ini fair value? Kalau bukan, ini apa? Kamu cinta banget sama organisasimu ya, buka perkap gitu. Ayo, ini nilai apa ini? Nilai yang ada di depan ini loh, slide ini. Tadi kayaknya sempat dijawab. Ini nilai apa? Apa? Book value. Ini book value. Berarti kita masih belum bisa mencari fair value dari kita, belum bisa bandingkan ya. Ini book value. Nah, ini baru apa katanya? Ini fair value-nya. Fair value masing-masing. Nah, kita cari fair value-nya net asset. Berarti fair value semua aset kita kurangi dengan fair value-nya liability. Ketemu 350. Itu yang disebut fair value dari equity. Bandingkan angka ini dengan uang yang dibayar oleh multi diversified. Berapa yang dia bayar? Berarti ada goodwill enggak? Berapa goodwill-nya? 50. Ya kan? Ketika multi diversified beli Tractor Link, aset maupun hutangnya, Tractor Link itu sudah nggak eksis, sudah hilang, gabung di semua di multi diversified. Beda kalau multi diversified beli saham. Tractor Link tak beli sahammu ya, Tractor Link tetap ada. Gitu ya. Nah, jurnalnya gimana? Ini jurnalnya. Yang buat siapa? Pembelinya, multi diversified. Perhatikan jurnalnya, yang dia catat itu book value atau fair value?
Semua nilai yang masuk di jurnal ini book value atau fair value? Ya tinggal dilihat toh di ilustrasi ini angka book atau fair value? Fair value, termasuk goodwill di situ. Betul ya? Coba kita lihat. PPE book value 153, fair value 205. Nah, yang dicatatkan 205. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebenarnya saya bilang tadi sulit itu ternyata gak sulit-sulit amat kan. Tapi tidak juga terlalu mudah kayak 5 intangible awal tadi. Kok ada 2 case di sini? Jadi kalau dikasih kesempatan bertanya itu kalau saya gitu itu sebenarnya saya pengen Anda lihat ulang. Ada nggak yang nggak jelas di situ ya? Kenapa ada 2 case di situ? Cash yang di debit apa, cash yang di kredit itu apa? Apa itu cash yang di debit? Atau cash yang di kredit deh apa? Cash yang di kredit. Yang nyatat siapa sekali lagi ini? Multi diversified. Berarti kalau ada cash yang di kredit, itu cash yang dia bayar kepada pemilik tractor link. Terus cash yang di debit apa? Itu cash miliknya tractor link yang ada tadi di laporan keuangan. Ada kan cash di situ kan? Nah, itu yang dia debit. Tapi yang dia debit bukan, ini mungkin sama ya, bukan book value-nya tapi fair value-nya. Pak boleh nggak di netkan, di offsetkan, di sini tinggal 350 boleh aja. Cuma jurnal ini kan ingin memperlihatkan langkah-langkah pembelian tractor link. Jadi cash-nya ada di debit dan di kredit. Apalagi yang kira-kira jadi pertanyaan? Gak ada ya? Nah, masa manfaat goodwill itu tidak dapat diidentifikasi sehingga goodwill tidak diamortisasi. Kenapa? Sama kayak logika Vero tadi bahwa saya beli tractor link yang atau divisi yang saya asumsi tidak akan tutup. Jadi ya goodwill tidak diamortisasi. Tapi dia nanti bisa jadi akan dihitung ulang impairment-nya. Nah, ada yang namanya atau ada kondisi ketika mungkin tadi contohnya ya fair value 800 tapi dibelinya 735. Jadi ada selisih 65. Nah, 65 itu yang disebut sebagai bargain purchase. Anggap aja ini. Ini fair value net asetnya kan 350. Kalau multi diversified bisa membeli anggap aja 325. Berarti cash yang dibayar lebih rendah daripada fair value net asset. Jurnalnya jadi gimana? Berarti ini jadi 325. Betul? Kalau ini jadi 325 berarti ada 75 di sini yang harus kita kredit lagi ya kan? Supaya sama kayak debit ya kan? Nah 75 itu apa namanya? Namanya ini. Gain. Isi kredit tadi ya 75-nya ya, itu gain. Itu yang disebut bargain purchase. Jadi kita bisa beli dengan harga yang lebih rendah. Kalau pendekatan lama masih pakai US GAAP itu namanya good. Kebalikannya apa? Bad. Namanya badwill kalau US GAAP. Tapi kalau IFRS disebut sebagai gain. Ya ini masih positif. Orang yang beli bisa nawar. Bukan karena nilainya si perusahaan yang dibeli atau tractor link contohnya tadi memang rendah. Enggak kok nilainya tinggi tapi kita bisa nawar. Itu ya. Impairment. Sebelum masuk impairment, harusnya ini lebih mudah memahami karena minggu lalu ketika bahas impairmentnya PPI sudah ada gitu ya. Impairment sekali lagi terjadi ketika aset mengalami penurunan nilai.
yaitu nilai bukunya, anggap aja nilai bukunya 300. Ternyata di pasar nilainya lebih rendah dari 300. Nah karena kita pakai konservatif berarti tidak boleh menyajikan aset terlalu tinggi. Asetnya harus dievaluasi, harus dilihat terjadi impairment atau enggak. Kalau terjadi berarti asetnya harus dikurangi nilainya, ketinggian. Nah itu nama akunnya ya, loss on impairment. Gimana caranya menemukan loss on impairment? Sama kayak yang lalu, carrying amount ya dibandingkan dengan recoverable amount. Kalau recoverable amount-nya lebih rendah, maka loss on impairment-nya adalah selisih carrying amount dengan recoverable. Kalau recoverable-nya lebih tinggi, tidak ada impairment. Ya kan? Bagaimana dapat recoverable amount? Cari nilai yang lebih, ada nggak ya di sini gambarnya? Wah, ada kan? Cari nilai yang lebih tinggi antara NRV dan value in use. NRV itu definisinya ini, estimasi harga jual kurangi cost untuk penjualan, sementara value in use adalah present value dari cash masa depan ya terkait aset tadi. Sekali lagi ini sebenarnya minggu lalu sudah dibahas. Lihat, perusahaan ini punya paten carrying value-nya 5 juta akhir 2021. Patennya itu diduga mengalami impairment di mana recoverable amount-nya 2 juta. Ya sudah, karena recoverable amount-nya lebih kecil, ya inilah jurnalnya. Kalau PPI kan yang dikredit apa? PPI yang dikredit apa? Nah, accumulated depreciation. Ini sebenarnya bisa accumulated amortization, tapi sekali lagi kebiasaannya sih yang dikredit nama asetnya. Carrying value patent setelah mengalami impairment adalah 2 juta. Berarti amortisasinya ya 2 juta dibagi sisa umur manfaatnya. 2 juta bagi 5. Itu maksudnya slide ini. Awal tahun 2023 di sini ya. Awal tahun 2023 itu ternyata recoverable amount-nya 1750. Awal tahun 2023 itu kan berarti akhir tahun 2022 ya. 1.600.000. Recoverable-nya 1750. Karena awalnya dia pernah ngalamin loss, maka ketika recoverable-nya lebih besar, itu harus dilakukan apa? Jurnal pembalik. Patennya nilainya ditambah, kreditnya itu loss yang lalu itu direcover. Mirip kan kayak yang lalu ya. Jadi 1750 kurangi berapa? 1.600.000. Itulah asalnya 150.000. Clear ya yang ini ya. Bagaimana kalau angka ini ya, angka ini itu saya ganti jadi Rp5.100.000. Jadi awal tahun 2023 nilainya jadi 5.100.000. Jurnalnya gimana? Atau sebelum lebih jauh ke sana, coba dihitungkan. Ini kan sisa masa manfaatnya tinggal 5 tahun. Ya. Tinggal 5 tahun. Kalau 5 tahun, berarti penyusutannya per tahun berapa? Amortisasinya per tahun berapa? Kalau masih pakai 5 juta. Berarti di sini harusnya berapa? 1 juta ya? Betul ya? 1 juta. Oke. Ini kan jadi 400 karena sekarang nilainya jadi 2 juta kan? Oke. Nah sekarang saya ganti soal ini. Tadi 5 juta bukan, 4.100.000. Jurnalnya jadi gimana? Kalau awal tahun 2023 itu jadi recoverable amount-nya 4.100.000. Ayo coba dipikir jurnalnya gimana?
Jumlahnya sama, tapi angkanya beda. Berapa? Berapa nilai buku intangible asset ini akhir 2022? Kalau tidak terjadi impairment, berapa nilai buku aset ini akhir 2022? 4 juta. Padahal tadi recoverable-nya kan 4 juta 100. Itu ya. Saya ulangi soalnya. Tetap soalnya kayak gini, tapi ini saya jadikan 4 juta 100. Berarti memang benar-benar terjadi impairment kan? Waktu terjadi impairment nilainya kan 1 juta 600. Recoverable-nya 4 juta 100. Berarti kesimpulannya apa? Anda kalau pengen recover, ya itu tidak boleh melebihi carrying amount kalau tidak terjadi impairment. Berapa tadi? 4 juta. Berarti jurnal ini adalah angkanya adalah 4 juta kurangi 1 juta. Berarti berapa? 2 juta 400 ya. Gitu ya caranya ya. Jadi walaupun nilainya jadi tinggi, jangan langsung dikurangi dengan nilai buku awalnya yang 1 juta 600. Anda harus punya perhitungan. Kalau nggak ada impairment, berapa nilai buku? Lalu lihat nilai buku karena ada impairment. Kalau ternyata recoverable-nya itu naik, pasti ada recovery. Tapi recovery-nya berapa? Tidak boleh melebihi nanti. Ya, carrying amount atau book value kalau tidak ada impairment. Itu. Atau sekali lagi. Ya, sekali lagi. Kalau di awal 2024 ternyata recoverable amount-nya adalah 3.050.000. Di awal 2024 ya, recoverable amount-nya 3.050.000. 2023 itu anggap aja recoverable amount-nya sama dengan carrying amount. Berarti tidak ada jurnal recover ya. Di 2024 recoverable amount-nya 3.050.000. Padahal di sini carrying amount-nya 1,2. Berarti kan harusnya ada apa? Recovery loss kan? Loss recovery kan? Berapa nilainya? Kalau tidak terjadi impairment, harusnya akhir 2023 nilai bukunya berapa? 3 juta. Betul kan? Berarti selisihnya hanya 3 juta kurangi 1 juta 200. Berarti dapat berapa tuh? 1,8. Atau logika gampangannya gini. Recovery of loss-nya nanti tidak boleh melebihi nilai 3 juta. Kalau sampai nilai recoverable-nya itu lebih besar selisihnya dengan carrying amount lebih dari 3 juta, pasti nggak boleh. Harus dihitung ulang. Hitung ulangnya gimana? Cari nilai buku kalau tidak terjadi impairment, kurangi dengan carrying amount ketika recoverable amount-nya lebih tinggi dari carrying amount tadi. Itu ya. Oke. Kalau ini kan impairment untuk aset intangible ya.
untuk aset yang umurnya bisa diestimasi. Bagaimana kalau impairment untuk aset yang umurnya tidak bisa diidentifikasi? Selain goodwill. Karena goodwill pasti tidak bisa diidentifikasi. Tapi kan ada intangible aset lain yang tidak bisa juga diidentifikasi. Berarti nanti untuk impairment ada 3. 1, impairment untuk aset yang useful life-nya diketahui. 2, impairment untuk aset yang useful life-nya tidak bisa diestimasi. 3, impairment untuk goodwill. Nah ini baru yang kedua. Sama sih, recoverable amount bandingkan dengan carrying amount. Nah, di sini carrying amount-nya ini recoverable-nya sekian. Ya sudah, loss-nya 500. Ya, loss-nya 500. Ini recoverable-nya pakai apa? NRV atau value in use? Di soal ini dia pakai NRV atau value in use? NRV, udah jelas kok ini. Fair value kurangi cost to sell. Nah, impairment-nya goodwill gimana? Ini yang agak beda. Enggak pakai kotak-kotak tadi ya. Carrying amount bandingkan dengan recoverable. Tidak sesaklek itu. Ya. Satu yang agak beda adalah ini, nggak boleh ada recovery of loss. Jadi kalau terjadi loss, tahun depan ternyata nilainya naik, nggak boleh ada recovery. Ya. Terus recoverable amount-nya tidak membandingkan value in use dan apa satunya tadi? Recoverable itu kan membandingkan 2 ya. Value in use dan NRV, ini enggak. Recoverable amount-nya hanya pakai value in use. Berarti kalau di soal itu ada 2 informasi recoverable ada 2 informasi. Satu value in use, satunya NRV. NRV-nya Anda abaikan. Ya. Perusahaan ini punya divisi, ya 3 divisi. 4 tahun lalu perusahaan K punya 3 divisi. 4 tahun lalu K ini beli P, ya beli P senilai 2 juta. Ini adalah book value-nya, book value dari P, ya book value dari P. Jadi diketahui 4 tahun lalu call buy beli Prit Products 2 juta. Ini adalah book value-nya si divisi tadi, divisi P. Nah, ternyata recoverable amount-nya P itu 2,8. Ya. Recoverable amount-nya itu 2,8. Lalu pakai yang ini ya. Ini enggak dilihat. Nah, 2,8 taruh di situ, cari carrying amount-nya. Carrying amount-nya ternyata 2,4 sesuai dengan soal. Sudah dilihat di situ. Kalau ini yang terjadi berarti tidak ada impairment. Tapi kalau ternyata 1,9 ya ada impairment. Berarti selisih 2,4 dengan 1,9. Ya, jadi mirip kayak impairment lain tapi itu tadi dia hanya pakai yang value in use. Ada pertanyaan? Yang impairment-nya goodwill? Ada satu pertanyaan walaupun nggak nanya goodwill, saya nanya 4 tahun lalu sebenarnya berapa fair value of net assetnya si Prit Division? Dia kan dibeli 4 tahun lalu ya. Nah waktu dibeli 4 tahun lalu kira-kira Anda bisa lihat nggak atau ngitung nggak berapa fair value of net assetnya Prit Division? Kalau ini kan tadi bicara impairment. Saya bicara agak ke belakang tadi di awal ketika menentukan goodwill. Berapa kira-kira fair value of net assetnya Prit Division ketika dibeli 4 tahun lalu?
Angkanya bagus kok. Enggak desimal. Goodwill sama dengan berapa? Atau apa? Cash dikurangi fair value dari net asset. Ada nggak informasi goodwill di soal ini? Ada dong, berapa nih? 900. Ada nggak informasi cash di soal ini? 4 tahun lalu dibeli berapa dia? 2 juta. Berarti fair value net asetnya berapa? 1 juta? 1 juta 100. Iya kan? Itu ya. Jadi pertanyaan saya terakhir itu pengen ngetes lagi, Anda paham nggak goodwill itu ngitungnya gimana? Selain menjelaskan soal impairment. Oke, semua impairment yang 3 tadi ya. Asetnya bisa diidentifikasi useful life. 2, asetnya tidak bisa diidentifikasi useful life. 3, goodwill, selesai. Ada pertanyaan? Bahasan berikutnya adalah R&D. Tadi kan sudah sempat dibahas. Ada tahapan research, ada tahapan development. Satu yang perlu diingat, R&D, uang yang kita keluarkan untuk R&D itu bukan intangible asset. Kecuali, apa tadi? Kecuali, jadi uang kalau ada R&D ya, pengeluaran untuk R&D itu mayoritas bukan intangible asset. Kecuali kalau, itu loh yang tadi ada kotaknya itu loh, ada yang warna biru. Kecuali kalau uang itu dikeluarkan dalam tahap development ketika kita sudah mencapai satu titik yang namanya apa? Economic viability. Tapi mayoritas R&D cost itu bukan intangible. Dia baru jadi intangible kalau sudah tahap economic viability. Ya. R&D itu banyak di perusahaan-perusahaan manufaktur, cukup signifikan loh, 20-an% itu cukup banyak. Belum lagi biaya marketing juga ya, cukup banyak gitu. Institusi pendidikan kayak Petra juga harusnya ada R&D. Nyiptain 5 jurusan baru di SBM itu juga bagian dari R&D sebenarnya. Cuma biayanya nggak semahal perusahaan manufaktur. Minimal biaya rapat lah. Ini jurusan apa yang bisa kita jual ke pasar? Oh, muncullah apa tuh? International Digital Accounting Fraud. International apa punyanya teks tuh? Custom itu loh, ITF kalau nggak salah. Jadi ada 5 tuh yang muncul. Nah itu kan R&D tuh. Ya. Nah research cost sekali lagi, ini ngulang yang tadi ya, itu pasti expense. Development cost, ada expense, ada aset. Kapan dikapitalisasi? Kalau sudah economic viability. Ini bagaimana membedakan aktivitas riset sama development. Ya. Ya riset lebih banyak uji coba. Kalau itu apa teknik ya, udah pasti masuk lab. Ya pasti masuk lab. Tapi kalau sudah keluar dari lab, itu sudah development. Uji coba dibuat mau tadi ya motor apa dirangkai dan semacamnya ini kayak apa itu masih research. Tapi kalau sudah kelihatan bentuknya itu bisa jadi development. Dibuat supaya dia layak jual lah. Masa hanya rangka, berarti kan butuh body. Nah itu sudah development. Ya. Nah ini cost-cost yang terkait dengan R&D. Tinggal nanti kita tentukan mana yang expense, mana yang intangible asset. Ini maksudnya saudara-saudara, soal ini maksudnya atau slide ini mau nanya. Kalau ada investasi di subsidiary company, subsidiary itu apa? Subsidiary itu apa? Anak perusahaan. Itu intangible asset atau bukan? Kalau bukan intangible asset, apa dong? Itu loh pertanyaannya. Saya investasi di anak perusahaan itu apa? Ya long term investment.
Saya beli tanah yang di bawahnya ada sumber daya alam, itu apa? PPE. Jangan lihat slide-nya ya, kalau lihat slide-nya enak jawabnya. Saya punya engineering activity untuk mendesain suatu produk supaya bisa masuk tahap produksi. Jadi mau hasilkan satu produk nih, tapi ini belum tahap produksi. Kalau sudah tahap produksi kan sudah pasti nanti ada biaya-biaya overhead untuk inventory. Ini baru apa nih? Aktivitas engineering. Nah ini R&D. Bayar sewa. Sewa dibayar di muka, prepaid ya. Beli equipment, ya sama kayak atas kok. Searching for application, R&D. Apalagi? Oh latihan upacara. Kos yang keluar dalam rangka membentuk perusahaan. Itu jadi apa tuh? Expense. Loss selama saya baru bikin satu bisnis lalu rugi. Ya rugi, nggak boleh dikapitalisasi nih, nggak boleh jadi aset. Biaya pelatihan, ya expense. Beli franchise. Saya beli franchise-nya Tongji. Saya buka booth Tongji di Kolam Jodo. Kan cashnya di kredit. Debitnya apa? Debitnya apa? Semua pembelian intangible asset, jadi bukan saya yang hasilkan, itu selalu diakui sebagai cost. Jadi nama intangible asetnya yang kita debit. Kalau franchise ya franchise, kalau trademark ya trademark. Gitu ya. Goodwill yang dihasilkan sendiri tidak dicatat. Cost untuk ngetes produk baru R&D. Goodwill karena kita beli perusahaan lain, diakui enggak? Halo, goodwill karena kita beli perusahaan lain, iya diakui. Cost untuk mengembangkan paten, developing, masih R&D ya. Membeli paten, orang lain punya hak paten kita beli, ya itu intangible. Legal cost, saudara-saudara kalau punya hak paten kita daftarkan, itu ada masa berlaku, legal life istilahnya. Nah kita harus daftar ulang, itu keluar duit lagi. Semua legal life selalu jadi aset. Saya ulangi ya, semua legal life selalu jadi aset. Dalam hal ini intangible asset maksudnya. Kalau paten ya paten namanya. Cost untuk legal suite, ya intangible asset juga. Legal suite ini ya hukum ya, legal cost. Ini apa kira-kira? Cost untuk formulasi, membuat formula dari produk alternatif, membuat rumus atau membuat, ya ini masih R&D. Membeli copyright, intangible. Development. Kenapa dia jadi aset? Padahal masih development. Karena sudah economic viability. Long term receivable ya, long term investment. Mengembangkan trademark, expense. Membeli trademark, aset. Gitu-gitu aja. Jadi receh ya kan, karena kita udah belajar. Ini perlakuan umum atau summary-nya. Ya. Semua startup cost itu expense. Kerugian awal operasi tidak dijadikan aset. Biaya iklan expense. R&D ya, itu diukur sebesar fair value. Nah, saudara-saudara soal ini maksudnya gini, ini semua cash yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tolong tentukan, sekali lagi jangan lihat PowerPoint Anda. Tolong tentukan mana yang jadi R&D expense. Kalau bukan R&D expense berarti dia masih aset. Apa nama asetnya? Oke, yang pertama, saya beli equipment akan digunakan untuk proyek R&D masa depan. Lebih dari 5 tahun. Kata-kata expense itu berarti pengakuannya harusnya untuk periode ini.
Tapi ini ternyata periodenya lebih dari 1 tahun. Berarti kita bagi 5. Yang jadi expense hanya tahun ini saja. Berarti sisanya jadi apa dong? 330 kurang 66. Masih aset. Apa nama asetnya? Hah? Prepaid expense? Prepaid expense itu kan umumnya apa? Current asset. Padahal ini lebih dari 1 tahun. Udah jelas loh di situ. Apa yang dibeli? Equipment. Jadi PPE. Yang kedua, saya beli bahan baku, material untuk dikonsumsi dalam proyek R&D. Boleh nggak jadi R&D expense? Boleh. Biaya konsultasi ke pihak luar untuk proyek R&D? Boleh harusnya. Tenaga kerja? Boleh. Indirect cost? Boleh. Kalau yang ini sama kayak atas, bedanya ini dipakai untuk masa depan. Bukan sekarang. Kalau ini kan dipakainya sekarang. Berarti apa? R&D enggak? Bukan. Berarti apa dong nama akunnya? Bukan ya, 0 ya. Apa dong nama akunnya? Bisa aja prepaid. Ya, prepaid material atau material inventory. Pokoknya dia aset, bukan expense. Kapan dia jadi expense? Kalau tahun depan dipakai. Mirip kayak ini kan, material yang dikonsumsi tahun depan. Jadi total R&D expense-nya dari total ini semua hanya 403. Kayaknya selesai nih. Tolong buatin QR ya. Jam 6 ya selesai ya.